good to see you here with us. We are glad that you fine. Selamat hari Minggu adik-adik. Adik-adik, Papa dan Mama apa kabar? Semoga adik-adik, Papa dan Mama sehat-sehat ya di rumah. Ya adik-adik, sebelum memulai ibadah, Kayuan dan Kak Grace juga Kak Mona akan mengingatkan adik-adik tentang beberapa hal. Yang pertama, adik-adik harus selalu rajin mencuci tangan dengan sabun. Kalau ada sabunnya, tapi kalau tidak ada sabun, adik-adik bisa mencuci tangan menggunakan hand sanitizer. Yang kedua Kak? Nah, yang kedua, adik-adik makan makanan yang sehat dan bergizi ya. Contohnya adalah sayur dan buah-buahan. Dan yang ketiga, adik-adik selalu gunakan masker pada saat keluar dari rumah. Dan apa lagi Kayuan? Yang keempat, adik-adik jangan terlalu lama menggunakan handphonenya untuk main game atau nonton YouTube channelnya ya. Nah, adik-adik, yang kelima, adik-adik harus dengar-dengaran sama nasihat Papa dan Mama ya. Dan kakak semua mau mengucapkan selamat buat adik-adik yang telah menerima rapotnya. Yeay. Apapun hasilnya, tetap semangat belajar. Oke? Nah, sekarang kita akan masuk dalam pujian dan mendengarkan firman Tuhan. Untuk firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Kak Grace. Dan sebagai turbosnya adalah Kak Mona dan Kayuan. ya adik-adik, mari kita memuji nama Tuhan. Ya adik-adik, sekarang kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Hari ini kita diiringi bersama Kak Donald. Lagu yang pertama kita bernyanyi menggunakan gerakan judulnya Aduh Aduh Senangnya. Yuk Kak Donald, adik-adik di rumah bagi berdiri ya. Jempolnya adik-adik. Banyak goyang ya, semangatnya. Aduh aduh senangnya, aduh aduh senangnya, jadi anak Tuhan. Tuhan datang, tersenyum padaku. Aku disayang, aduh senangnya. Sekali lagi Kak Donald, adik-adik, ayo lagi. Aduh senangnya, aduh aduh senangnya, jadi anak Tuhan. Tuhan datang, tersenyum padaku. Aku disayang, aduh senangnya. Aku sayang. Aku disayang, aduh senangnya. Adik-adik masih semangat? Ya, anak Tuhan pasti harus selalu semangat. Nah, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Grace, kita akan kembali memuji nama Tuhan dari Kidung Ceria 361 bait 1 dan 2 yang berjudul Hari Minggu, Hari yang Mulia. Silakan Kak Donald. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Dia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku.
mendengarkan firman Tuhan, Kak Grace ajak adik-adik untuk mempersiapkan Alkitab adik-adik. Nah, kalau sudah siap Alkitab adik-adik, yuk kita buka dari Rut 1 ayat 1 sampai 14. Kak Grace ulang ya, Rut 1 ayat 1 sampai 14. Jika adik-adik sudah membuka Alkitabnya, Kak Grace ajak adik-adik untuk berdoa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon pimpinan Roh Tuhan memimpin kami agar kami dapat mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bacaan Alkitab hari ini dari Rut 1 ayat 1 sampai 14 yang menyatakan, Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek. Nama istrinya Naomi dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapatkan tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah, anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakah kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakah karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku?" Menangislah mereka dengan suara yang keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Adik-adik, setelah kita membaca firman Tuhan hari ini, Kak Grace ingin bercerita tentang Rut dan Naomi. Nah, pada zaman dahulu di bangsa Israel itu sedang kelaparan adik-adik, sehingga Elimelek
Naomi serta kedua anaknya yaitu Mahlon dan Kilion pindah ke tanah Moab. Karena merasa kelaparan, mereka butuh makanan, mereka pindah ke tanah Moab yang di sana mereka akan mendapatkan makanan. Nah, adik-adik, selang beberapa waktu meninggallah Elimelek adik-adik di tanah Moab. Bersedihlah Naomi karena ditinggal oleh suaminya. Lalu kedua anaknya yaitu Mahlon dan Kilion akhirnya menikah dengan orang-orang Moab bernama Rut dan Orpa. Nah, beberapa tahun kemudian, tepatnya kalau di Alkitab adik-adik 10 tahun kemudian meninggallah Mahlon dan Kilion. Ibu Naomi sangat bersedih karena ditinggal oleh suaminya Elimelek serta kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Akhirnya Ibu Naomi memutuskan untuk pulang kampung adik-adik, yaitu kembali ke tanah Israel, Yehuda. Nah, di situ Ibu Naomi bilang atau mengatakan kepada Orpa dan Rut menantunya untuk kembali kepada orang tuanya masing-masing. Dan Ibu Naomi berpesan untuk melanjutkan kehidupannya mereka sendiri tanpa Ibu Naomi. Akhirnya Orpa berpamitan sama Ibu Naomi, lalu Rut itu tetap memutuskan untuk tinggal bersama dengan Ibu Naomi untuk ikut bersama Ibu Naomi ke Israel. Nah, adik-adik, di sini Rut percaya bahwa Tuhan Allah memelihara Ibu Naomi dan Rut. Rut tinggal bersama Ibu Naomi dan bekerja di ladang. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan kali ini kita dapat belajar dan meneladani Rut dan Ibu Naomi. Pengharapan Rut dan Ibu Naomi itu imannya kuat sekali adik-adik. Lalu Rut sangat setia dengan Ibu Naomi. Rut sangat memberikan perhatian kepada Ibu Naomi. Nah, adik-adik, dari firman ini kita belajar bahwa kita harus belajar untuk memberikan perhatian kepada orang lain. Kalau adik-adik lihat ada yang kelaparan, ada yang sedang sakit, adik-adik bisa memberikan perhatian. Kamu sakit ya? Sudah minum obat belum? Atau kamu sakit ya? Kamu sudah ke dokter belum? Adik-adik bisa bertanya kepada teman-teman adik-adik atau kepada papa mama yang lagi sakit, atau papa mama lagi capek ya? Aku pijitin ya, atau apapun itu. Itu adalah bentuk perhatian adik-adik untuk orang-orang di sekitar adik-adik. Ya, nah adik-adik, kakak ingetin lagi firman Tuhan mengajarkan kita untuk tetap beriman, ya, kepada Tuhan tentunya. Kalau adik-adik melihat papa dan mama atau orang-orang di luar sana yang adik-adik sulit untuk menolong, adik-adik tinggal berdoa. Adik-adik hanya tinggal mendoakan mereka supaya mereka dapat ditolong oleh orang lain. Demikian firman Tuhan hari ini. Amin. Kak Grace ajak adik-adik untuk berdoa. Lipat tangannya lagi, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Allah, terima kasih karena Tuhan Yesus telah memberikan firman Tuhan hari ini, sehingga kami dapat belajar dari Ibu Naomi dan Rut dalam memberikan perhatian. Tuhan, mampukan kami untuk selalu memberikan perhatian kepada orang-orang sekitar kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu mendoakan orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.